Kementerian Keuangan menggelar rapat dengan Kementerian Koperasi dan Danantara untuk meminta kejelasan pembiayaan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Kementerian Keuangan bersama Kementerian Koperasi dan Danantara sepakat menggunakan fasilitas kredit melalui Himbara untuk mendanai pembangunan fisik koperasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta kejelasan penyaluran pembiayaan bagi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih kepada Kementerian Koperasi dan Danantara. Menkyu menjelaskan saat ini sudah dialokasikan dana 16 triliun rupiah untuk pembangunan koperasi Merah Putih. Namun ada opsi lain, yakni menggunakan dana 200 triliun rupiah dari Bank BUMN yang telah dibagikan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya saat menggelar rapat dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di kantor Kementerian Keuangan Jakarta 23 Oktober. Tapi kan kita mau lihat hitam putihnya seperti apa sehingga penyaluran uangnya bisa clear. Kalau Koperasi Merah Putih kan tahun ini kan programnya 16 triliun kan. Tapi kita udah taruh uang yang 200 triliun itu tadi kan. Kalau mau di-switch ke Koperasi, kalau mereka siap ya bisa diambil. Dengan otomatis bunga yang kita charge ke bank kalau uangnya dipakai untuk Koperasi Merah Putih menjadi 2%. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan telah ada kesepahaman dari Bank Himbara terkait pembiayaan pembangunan fisik, gudang, gerai, dan fasilitas penunjang untuk Koperasi Desa Merah Putih. Pembangunan Kopdes Merah Putih telah dimulai 5.000 titik desa dan nantinya akan terus bertambah. Percepatan proses pembangunan fisik, gudang-gudang, gerai, dan sarana pendukung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih seluruh Indonesia yang diharapkan Maret 2026 selesai semua dibangun dan siap beroperasi. Saat ini Kementerian Koperasi tengah mempercepat pembangunan data desa presisi yang akan menjadi fondasi utama bagi implementasi Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah optimistis perencanaan ekonomi rakyat akan lebih terarah, efektif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Saudara, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengawal percepatan sertifikat layak hygiene sanitasi untuk melindungi konsumen dari resiko penyakit yang disebabkan oleh lingkungan atau makanan yang tidak higienis. Informasi selengkapnya akan disampaikan bersama reporter TVRI Khairil Bashar langsung dari Aceh Jaya. Selamat malam Khairil, silakan dengan informasi selengkapnya. Benar sekali Fahmi, selamat malam Fahmi dan juga saudara, kami melaporkan langsung dari Kabupaten Aceh Jaya di mana pemerintah setempat dengan tegas mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis agar higienis dan juga sesuai dengan standar kesehatan. Di mana pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menegaskan bahwa setiap dapur SPPG, yaitu Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi di wilayah Kabupaten Aceh Jaya, wajib memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS. Langkah ini tentunya sebagai untuk memastikan keamanan dan juga mutu makanan yang diberikan ataupun disalurkan kepada penerima manfaat, baik itu balita, ibu menyusui, ibu hamil maupun siswa-siswi dan juga kelompok rentan dapat menikmati makanan yang sehat dan juga bergizi. Nah, kebijakan tersebut nantinya Fahmi dan juga saudara akan dituangkan dalam surat edaran terbaru Bupati Kabupaten Aceh Jaya untuk bisa ditindaklanjuti sehingga setiap dapur SPPG yang berlokasi di wilayah Kabupaten Aceh Jaya wajib memiliki dan juga mempercepat untuk pembuatan sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS. Nah, adapun sertifikat tersebut untuk diketahui dapat didapati ataupun diterbitkan nantinya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten setempat ataupun melalui instansi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sebagai bukti kepatuhan terhadap standar kebersihan dan juga keamanan pangan. Nah, untuk lebih lengkapnya berikut kita dengarkan kutipan wawancara kami bersama dengan Wakil Bupati Aceh Jaya Muslim berikut ini. Kita tentunya akan memberikan surat edaran khususnya kepada teman-teman yang melaksanakan program MBG ini, surat edaran kita untuk segera mengurus surat-surat yang perlu disiapkan sekarang, dan juga tentunya dalam program MBG ini kita juga menginstruksikan supaya semua dapur-dapur yang dilaksanakan khususnya di Aceh Jaya itu harus higienis, tentunya untuk kesehatan dan juga kebersihannya.
Ya, Fahmi dan juga saudara, untuk diketahui bahwa saat ini sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS di sejumlah SPPG di Kabupaten Aceh Jaya sedang dalam proses pengurusan sertifikat layak hygiene sanitasi, di mana ada sejumlah titik SPPG seperti di Kecamatan Tenom Desa Padang Kling, kemudian Kecamatan Kurung Sabe yaitu di Desa Kabung dan Desa Daya Baru, terakhir di Kecamatan Jaya yaitu di Desa Lepeh, di mana saat ini khususnya di Kecamatan di Desa Daya Baru ini sudah ada sampel untuk mengambil penjamah makanan agar sertifikat layak hygiene ini ditargetkan akan keluar pada akhir Oktober tahun 2025 ini. Nah, selain itu Fahmi dan juga saudara, program ini juga sejalan dengan target pemerintah daerah Kabupaten Aceh Jaya dalam meningkatkan keamanan pangan dan juga perbaikan kualitas pelayanan gizi bagi para penerima manfaat, yaitu siswa-siswi, ibu balita dan juga kelompok rentan, yaitu sebanyak 14.077 penerima manfaat saat ini yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Dengan adanya sertifikat layak hygiene sanitasi ini, tentunya ini diharapkan menjadi pemenuhan kualitas gizi yang dapat terjamin kualitasnya di seluruh dapur SPPG di wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Demikian dari Kabupaten Aceh Jaya, kembali ke Jakarta, Fahmi. Baik, terima kasih Hairil. Selamat kembali bertugas. Saudara, anggota DPR RI Putri Zulkifli Hasan meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kunjungan ini untuk memastikan pelayanan gizi bagi masyarakat berjalan sesuai standar kebersihan dan mutu pangan. Anggota DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengunjungi lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Gunter di Kota Bandar Lampung, Lampung. Kunjungan ini dilakukan untuk memantau program pemenuhan gizi dan kualitas pelayanan yang dijalankan ke wilayah Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Putri mengecek kondisi dapur produksi yang menjadi bagian penting layanan pemenuhan gizi. Pada saat meninjau dapur SPPG Gunter, Putri mencermati kebersihan, alur proses produksi makanan bergizi, serta keterlibatan relawan dalam operasionalnya. Yang menekankan pentingnya memastikan dapur SPPG memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, sehingga target pemenuhan gizi yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai. Program pemenuhan gizi bukan hanya tentang penyediaan makanan, tetapi juga soal kualitas gizi dan keberlanjutan pengelolaan layanan. Harapan saya untuk SPPG lain khususnya yang ada di Kota Bandar Lampung untuk terus menjaga kualitasnya, memenuhi segala persyaratan, sertifikasi halal, sertifikasi SHLS, dan lain sebagainya yang memang dipersyaratkan oleh pemerintah itu untuk memastikan bahwa makanan yang kita kirim betul-betul fresh, kualitasnya betul-betul baik, dan bisa dinikmati oleh anak-anak kita tanpa adanya kasus-kasus keracunan ataupun yang lain sebagainya. Anggota DPR RI Putri berharap SPPG di Lampung lebih memperhatikan sejumlah aspek seperti pengelolaan dapur, melibatkan pedagang dan petani lokal, serta transparansi dalam proses, yang menyerukan agar semua pihak bersinergi untuk memastikan layanan pemenuhan gizi berjalan efektif. Satria dan Aldo, TVRI Lampung, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Donggala Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan pembangunan sekolah rakyat sebagai bagian dari program nasional Kementerian Sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Saat ini pemerintah daerah masih berproses melakukan pembebasan lahan seluas 5 hektar di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Sosial siap menjalankan program pemerintah pusat yakni Sekolah Rakyat. Sebagai langkah awal saat ini pihak dinas sudah melakukan pengusulan dalam bentuk proposal dengan melampirkan salah satu syarat dalam pembangunan sekolah rakyat tersebut yakni lahan. Pemerintah sudah menyiapkan lahan dengan luas kurang lebih 10 hektar yang berlokasi di wilayah Kecamatan Luwuk Utara, tepatnya di Desa Bumi Beringin. Langkah ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat dalam pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Disampaikan sekolah rakyat ini akan menjadi pusat pendidikan alternatif yang menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan kurang mampu. Tujuannya pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada anak di Indonesia khususnya di Kabupaten Banggai yang tertinggal dalam hal pendidikan hanya karena keterbatasan akses atau biaya. Setelah dokumen ini selesai dan lengkap, tinggal ditandatangani dan kami akan langsung mengantar atau mengirimkan soft copy-nya untuk
ke Kementerian Sosial Republik Indonesia supaya lebih dicermati kelengkapan apa saja yang menjadi data-data pendukung lainnya. Tapi kalau setelah kami lihat dengan arahan dari kementerian ini kayaknya sudah lengkap. Ya alhamdulillah untuk progres sekolah rakyat ini sudah kami tuntaskan, termasuk beberapa dokumen penting pendukung yang memang diwajibkan untuk dipersyaratkan untuk ada, misalnya tanah atau lokasi yang akan dibangun sekolah rakyat. Alhamdulillah Pak Bupati Banggai sangat mendukung program ini. Beliau telah memerintahkan kepada kami untuk langsung meninjau di lokasi, dan Kabupaten Banggai sampai saat ini siap untuk lokasi seluas 10 hektar. Adapun selain ruang kelas, kompleks sekolah rakyat ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti perpustakaan, ruang keterampilan, asrama bagi siswa dari daerah jauh, serta lahan pertanian edukatif. Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan program kerja Presiden yang dinaungi oleh Kementerian Sosial. Dari Luwuk Banggai, Nendra Prasetya, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan.